saya akan menjelaskan mengenai hand harvester. Hand harvester adalah suatu alat pertanian yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memanen tebu. Hand harvester sendiri memiliki dua mata potong, yaitu yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas itu gunanya untuk memotong dedaunan. Nah, yang bawah itu fungsinya untuk memotong pangkal tebu. Di Sugar Group bisa memanen sekitar 5-7 hektar tebu per hari. Ada dua jenis harvester. Yang pertama wall stock harvester. Wall stock harvester ini memiliki fungsi sebagai pemotong pada pangkal tebu dekat tanah. Namun pada metode ini seringkali masih banyak tanah yang tersisa di tebunya sehingga tidak efektif dalam proses pemanenan tebu. Kemudian dilihat secara visual, alat gerak harvester ini masih menggunakan roda. Kemudian yang kedua ada chopper harvester. Chopper harvester ini berfungsi memotong tebu, tetapi dia lebih kecil lagi, bisa sampai 20-40 cm. Kemudian dilihat dari visualnya, alat geraknya sudah menggunakan undercarriage. Oke teman-teman, saya di sini ingin menyampaikan tentang sistem kerja can flow in sugarcane harvester. Bagian pertama di sini ada topper yang fungsinya untuk memotong pucuk tebu. Karena pucuk tebu tidak mengandung kandungan gula, jadi kita potong saja. Lalu di sini ada crop divider, yaitu fungsinya untuk membagi po yang akan kita tebang. Fungsi lain yaitu untuk menegakkan tebu-tebu yang rebah. Lalu di sini ada knockdown rollers, yaitu fungsinya sama saja seperti crop divider, yaitu untuk merebahkan tebu. Dan di sini juga ada fin roller, yaitu untuk memotong pangkal tebu. Lalu di sini ada base cutter, yaitu fungsinya untuk mengangkat batang tebu yang telah dipotong lalu diangkat menuju feed rollers dan menuju chopper atau mata pisau, dan fungsinya untuk mencacah tebu menjadi billet. Lalu di atas ada primary extractor, yaitu fungsinya untuk membuang sampah. Jadi kipas di sini dia menyedot cukup kuat untuk menyedot sampah, tetapi tidak cukup kuat untuk menyedot tebu. Lalu ketika tebu sudah bersih, di sini ada yang namanya basket di penampungan sementara. Ada elevator, yaitu mengelevasi tebu yang sudah dipotong dan dibersihkan menuju safety pink color. Elevator bisa digerakkan atas, bawah, kanan, kiri. Di ujung elevator juga ada secondary extractor. Sama juga fungsinya untuk membersihkan sampah. Jadi ketika primary extractor masih membersihkan sampah, harapannya secondary extractor membuat sampah hilang total. Jadi tebu yang diletakkan di safety pink color atau penampungan sudah dipastikan bersih. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara perawatan dari mesin hand harvester tersebut. Jadi cara perawatannya itu akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama secara harian dan secara berkala. Jadi yang secara harian itu yang pertama harus kita lumaskan. Jadi mesin itu harus kita lumaskan agar masa pemakaiannya itu lebih panjang dan lebih awet. Terus yang kedua itu membersihkan undercarriage. Jadi setelah melakukan masa panen,
kanalisator tersebut harus dibersihkan dari karetnya supaya cara pemakaiannya itu lebih panjang atau lebih lama. Terus yang cara selanjutnya itu secara berkala. Jadi secara berkala itu ada yang namanya mengganti oli, yang kedua mengganti filter pada mesin, yang ketiga mengganti filter pada solar. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja pada sistem hidrolik. Yang paling bawah terdapat tangki oli. Kemudian terdapat selang penghubung. Di sini terdapat motor. Motor berfungsi untuk menggerakkan pompa sehingga pompa dapat memompa fluida. Pada saat motor menggerakkan pompa, apabila mendapatkan tekanan yang terlalu tinggi, maka pressure control valve dapat mengatur tekanan tersebut. Setelah itu, fluida disaring oleh filter dari kotoran-kotoran. Setelah disaring oleh filter, fluida masuk ke dalam directional control valve. Pada directional control valve terdapat dua katup. Katup yang pertama untuk menggerakkan aktuator A, sedangkan katup yang kedua dapat menggerakkan aktuator B. Pada saat posisi off, oli dapat kembali lagi ke bawah. Setelah itu, oli atau fluida masuk ke cooler atau pendingin. Setelah itu, fluida yang telah dipakai kembali masuk lagi ke tangki. Begitulah sirkuit dalam sistem hidrolik.